Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tutorial cara menggunakan aplikasi Word sebagai pemula. Nah, biasanya teman-teman yang belum pernah menggunakan aplikasi Word ini, semoga video ini bisa bermanfaat. Nah, kali ini saya akan membahas ini salah satu aplikasi Word yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, biasanya dalam pekerjaan atau mungkin membuat naskah dan lain sebagainya. Nah, isinya seperti apa, fungsi apa saja yang ada di aplikasi Word, langsung saja kita bahas pada video kali ini. Nah, di sini aplikasi Word-nya seperti ini berwarna biru. Kita langsung saja klik 2 kali untuk membuka aplikasi ini. Nah, biasanya tampilannya itu tidak langsung seperti ini. Banyak kadang aplikasinya seperti ini langsung ke bagian dokumen atau mungkin biasanya tuh teman-teman akan menemukan bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah sebuah pilihan. Tadi adalah bentuknya file di new. Nah, ini ya. Nah, ini aplikasi Word ini sudah menyediakan berbagai template yang menurut saya cukup lengkap ya, dari membuat seperti ini yang biasa kayak perusahaan inginkan dari identitas, terus riwayatnya. Ini modelnya banyak sekali di sini teman-teman, dari mungkin tanggal ini ya juga. Ini sampai bawah ini kurang lebih seperti ini sudah didesain sebaik mungkin. Mungkin membuat iklan dari produk apa juga bisa, di sini sudah disediakan template-nya. Tetapi di sini saya akan menggunakan seperti yang biasa, yaitu membuat dokumen dengan cara blank saja, blank dokumen atau kosongan ya teman-teman, kita klik. Nah, kembali yang seperti tadi lagi. Nah, ini adalah tampilan utama di aplikasi Word yang biasa digunakan ketika mau membuat pekerjaan naskah atau mungkin dokumen dari skripsi dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kita dari awal pemula di sini ada file berbagai macam, tadi new, open, save juga bisa, save as juga bisa, print langsung juga bisa dan lain sebagainya, langsung close. Lalu di sini ada menu home, ini bentuknya apa namanya, membentuk sebuah font center sendiri ya teman-teman. Terus insert ini bentuknya untuk membuat desain dari tabel dan lain sebagainya, nanti saya jelaskan. Lalu desain juga, desain-desainnya dari apa namanya, page number, dari watermark dan sebagainya. Lalu layoutnya sendiri untuk mengatur dari kertasnya sendiri, referensinya ini ada ya. Ini yang biasa digunakan adalah home, insert, desain, layout. Referensi itu jarang, mailing juga jarang digunakan. Review ini juga agak jarang digunakan, kalau misalkan membuat ini yang agak ribet juga bisa di sini. Terus view-nya juga jarang. Jadi nanti saya akan jelaskan dari home, insert, design, layout itu yang sering digunakan dalam membuat sebuah dokumen atau naskah tersendiri. Yang pertama saya akan tuliskan dulu biar nanti saya akan langsung praktekkan apa sih fungsinya, apa sih manfaatnya untuk fitur-fitur yang ada di atas ini. Nah, di sini saya akan tuliskan dulu. Oke, di sini saya akan membuat ini ya, tulisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mencontohkan nanti untuk membuat apa namanya, praktek langsung ya gitu ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama adalah dari pilihan font ya. Nah, pilihan font sendiri. Nah, teman-teman ini tidak bisa mengubah ketika tidak diblok. Blok itu adalah memblok seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini namanya adalah blok untuk nanti mengubah dari font, dari ukuran dan lain sebagainya. Nah, kalau seperti ini tidak akan diubah sama sekali. Contohnya di sini kita akan blok semuanya dulu. Nah, di sini kita akan memilih beberapa template atau font, di sini banyak sekali ya. Nah, ini banyak sekali, teman-teman bisa memilih sendiri yang sesuai keinginan teman-teman semuanya. Ini sudah disediakan sekomplit mungkin. Nah, dari sini kita teman-teman bisa lihat dengan cara arah panahnya itu diarahkan ke font tersendiri. Nah, contohnya di sini. Nah, dia akan berubah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa pilih sesuai keinginan. Kalau misalkan sudah yakin dengan font tersebut, teman-teman bisa langsung klik saja, misalkan ini, klik. Nah, tapi kalau teman-teman pengen ubah lagi, klik saja yang sebelah sini. Nah, kita kembali lagi ke sini ya. Lalu kita ke samping, ini untuk mengubah ukuran dari besar kecilnya tulisan itu sendiri, yaitu dari 8. Nah, ini ya.
Ini tadi di blok ya teman-teman, besar sampai hingga ratusan juga bisa. Nah, ini contohnya saya mengukur sampai 36. Kita klik saja. Nah, ukurannya jadi seperti ini. Jadi yang terpenting ketika teman-teman ingin mengubah itu harus diblok terlebih dahulu. Nah, ketika saya bloknya cuman assalamualaikum saja, wordnya yang WR sama WB-nya itu tidak akan berubah besar atau kecil. Contohnya di sini saya ubah ke 10. Nah, jadi dia akan kecil yang mengikuti blok yang mau diarahkan. Nah, tapi ketika kita blok semuanya, apakah akan berubah? Nah, dia di sini akan hilang. Nah, jadi di sini ya, lihat teman-teman, saya blok hilang. Nah, di sini teman-teman bisa cari 10. Nah, dia akan fontnya sama dengan yang kita inginkan. 36 kembali lagi. Lalu di sini ada menu yang lebih enak. Ini besar kecilnya, insert font size. Jadi memudahkan kita tidak perlu mengeklik lagi, tinggal klik-klik saja sesuai keinginan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini untuk memperkecil, ini untuk memperbesar font itu sendiri. Oke, di sini kita langsung pilihannya. Nah, ini ada tulisannya berbeda. Nah, ini keinginan teman-teman. Nah, jadi ini ada S-nya besar, maksudnya di sini adalah pengen kalimat itu awalannya S-nya besar sesuai dengan apa yang diblok. Contohnya ini kan A-nya besar ya. Assalamualaikumnya itu kecil semua. Ini default. Kalau mau kecil semua ini bisa. Kita contohkan nanti A-nya kecil. Nah, dia akan kecil semua. Kalau pengen huruf kapital semua yang ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita kembalikan ke yang semula. Lalu kita masuk ke sini, ini adalah namanya bold untuk mempertebal tulisan. Jadi untuk mempertebal tulisan tipis dan tidaknya, kita klik saja. Nah, dia akan mempertebal. Ini tebal ya teman-teman, jadi hitamnya pekat ya gitu. Kalau ini dihilangkan jadi tipis lagi. Lalu di sini ada yang namanya adalah italic. Ya, namanya adalah italical your text. Fungsinya adalah untuk memiringkan teks ya teman-teman. Nah, kita coba. Nah, seperti ini. Biasanya di skripsi atau di naskah dan lain itu kan ada pasti huruf-huruf tertentu yang diharuskan tandanya itu berbeda atau hurufnya miring. Nah, seperti ini. Oke, kita coba pertebal ya. Nah, oke. Nah, di sini yang huruf U adalah namanya underline. Underline di sini adalah untuk garis bawah ya, teman-teman. Nah, jadi di tulisan itu akan digarisbawahi warna hitam. Nah, seperti ini. Dia akan ada garis bawahnya. Nah, ini karena ada tadi yang merah-merah jadi tidak terlalu kelihatan. Kita hilangkan. Nah, lalu di sini ada menu coret. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini kan tidak diblok saya. Jadi dia hanya yang mengikuti baitnya ini. Nah, tapi kalau saya blok semuanya, dia akan melakukan garis sampai blok itu selesai. Nah, jadi bedanya itu antara blok dan tidaknya. Untuk yang ini sendiri itu memperkecil. Nah, ini sendiri untuk memperbesar kanan kirinya. Atau yang kuadrat-kuadrat gitu ya teman-teman kalau di matematika. Lalu di sini ada menu. Nah, abjad ini adalah font atau desain yang disediakan oleh aplikasi Word-nya sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa pilih. Nah, ini ya langsung otomatis dan lain sebagainya. Nah, tadi untuk ini saya tidak dihapus, kita blok, kita hapus sini. Nah, jadi hilang ya. Kita blok kembali. Jadi di sini adalah pilihan. Nah, jadi banyak sekali dari aplikasi Word yang sudah disediakan. Jadi teman-teman nggak perlu lagi desain seperti manual atau teman-teman bisa cari di sini untuk warnanya mau pengen warna apa untuk bagian tipisnya itu ya teman-teman ya. Nah, untuk bagian tepinya. Untuk shadow-nya juga ada. Nah, di sini shadow atau namanya adalah bayangan ya teman-teman. Reflection, terus glow itu banyak sekali teman-teman bisa lakukan itu semuanya. Lalu di sini adalah untuk mengganti warna dari fontnya itu sendiri atau di assalamualaikum yang ini ya teman-teman. Kita coba warna kuning. Nah, oh ternyata yang ini mohon maaf
ternyata untuk ketebalan pada dasarnya ya teman-teman, mohon maaf. Jadi yang ini, nah yang sampingnya nanti buat mengubah adalah untuk warnanya sendiri. Nah di sini dasarnya atau backgroundnya ya teman-teman, ini namanya background, mau warna biru atau apa. Nah kalau di blok nggak bisa, kalau nggak di blok ini harus di blok terlebih dahulu. Misal mau warna merah, mau hijau juga bisa. Nah ya, atau mau kembali seperti semula itu no color ya teman-teman. Kita blok dulu karena tadi diklik sudah. Nah, kita ulang lagi ya teman-teman. Oke. Jadi ketika tadi itu warna misalkan biru seperti ini kan, nah ini belum diblok, kita blok lagi. Nah kita ubah ke no color. Oke, kembali seperti semula. Nah kita blok kembali lagi. Nah di sini ini adalah fontnya. Nah ini bisa warna, nah ini ya maksudnya ini adalah penggantian warna merah, kuning, hijau dan lain sebagainya. Teman-teman bisa pilih sendiri di sini. Nah ini ya teman-teman. Ini sudah warna merah. Kita kembalikan seperti semula. Berarti warna. Oke, kita blok dulu. Kalau tidak diblok itu nggak bisa ya teman-teman. Kita warna hitam. Terus lagi kita masuk di menu ini. Ini untuk menghapus ya teman-teman. Nah, menghapus yang seperti apa? Kembali ke seperti semula atau default ya teman-teman. Jadi ketika sudah diubah-ubah langsung pengen standar lagi seperti awal, kita klik yang ini kembali. Nah, contohnya kayak diperbesar, diganti seperti abjadnya, langsung klik ini kembali seperti semula lagi. Kita perbesar dulu. Oke teman-teman, kita next lanjut. Di sini ada apa ya? Boot library ini untuk ketikan soal. Contoh di sini saya klik enter, saya kasihkan tanda ada bulat, bundar, kotak dan lain-lain desain ini. Nah, jadi ini untuk misalkan ya kayak satu, enter langsung ada titiknya lagi ya. Nah, dan seterusnya. Lalu di sini kita bisa ubah. Nah, contohnya ini mau kotak, mau centang, nah langsung otomatis terubah. Jadi ini untuk menandakan perbedaan, biasanya di skripsi, naskah, dan lain-lain itu biasa digunakan. Kita hapus saja. Nah, oke. Lalu di sini ada yang namanya adalah angka ya. Tadi kan ini bulat-bulat atau bullet library. Di sini juga ada numbering ya teman-teman, dari satu atau satu kurung dan lain sebagainya, teman-teman bisa terapkan. Contoh di sini satu. Jadi di sini untuk memudahkan kita secara otomatis berpindah. Misalkan satu pindah, terus dua. Nah jadi geser langsung otomatis mengikuti nomornya itu ya teman-teman. Di sini ada pilihan semua, bisa custom juga di sini. Lalu di sini adalah titik tengah. Nah kita blok. Nah ini ya, ini titik samping, tengah, mau ujung kanan atau posisi tengah-tengah. Nah ini untuk mengimbangi ya antara kiri dan kanan itu tulisannya nanti rata ya teman-teman dari yang lainnya. Lalu kita masuk ke sini, ini adalah namanya line up paragraph atau margin line spacing dari yang satu ke satunya lagi. Kita contohkan blok semuanya. Kita misalkan marginnya 1, nah dia akan berubah lebih pendek. Kalau 3, nah dia akan jaraknya lebih jauh. Nah, itu disesuaikan dengan teman-teman semuanya. Gitu ya. Lalu di sini apa nih? Nah, ini untuk memajukan sebuah kata ya teman-teman, fontnya sendiri. Nah, tadi kalau ke sini mentok, kalau ke sini maju bisa pakai ini secara otomatis. Gitu ya teman-teman. Lalu kita masuk ke sini, ini adalah urutan. Ini jarang digunakan juga. Ini juga jarang digunakan ya, jarang digunakan. Ini juga pergantian dari font-font juga jarang digunakan. Di sini untuk mencari kata-kata, kunci kata. Di sini replace untuk mengganti kata yang ingin diganti semuanya, kata sama ya. Misalkan nomor 1 akan diganti nomor 2 semuanya, itu bisa pakai replace. Oke teman-teman, kita masuk di insert. Nah, di insert di sini adalah desain dari
Word-nya sendiri, jadi ingin membuat sebuah tablet, memasukkan gambar, itu di sini semuanya ada mendesain-desain. Yang biasa digunakan adalah biasanya table. Nah, ini black box ini untuk menambahkan sebuah box ke selanjutnya. Ini kan box 1. Nah, kalau box 2 ini akan menambahkan seperti ini ya, teman-teman. Nah, saya besar. Nah, jadi 2 box kayak gitu ya. Lalu selanjutnya di sini ada yang namanya box untuk melanjutkan yang font tadi. Nah, ini ya, teman-teman. Lalu ada table di sini untuk membuat table dari sekian banyak juga bisa. Nah, ya, teman-teman juga bisa membuat seperti ini. Kalau pas di tabelnya ini. Tapi kalau misalnya seperti ini juga bisa. Sekarang kita membuat, menyesuaikan. Nah, seperti ini. Ini teman-teman bisa juga diatur secara langsung juga bisa, kecilin. Secara manual juga bisa. Mau yang apa dulu, atas atau bawah. Nah, sini juga bisa ya, teman-teman. Nah, secara langsung dia akan pindah atau memunculkan desain. Nah, di sini desainnya banyak banget. Mau seperti apa warnanya juga bisa di sini ya. Nah, jadi sesuai keinginan teman-teman semuanya gitu. Kita kembalikan seperti semula kayak tadi. Oke, di sini banyak sekali fitur-fitur yang disediakan. Ini juga jarang digunakan sih. Nah, kita masuk ke sini. Kita masuk tadi ke insert. Nah, di sini ada picture. Picture di sini untuk memasukkan gambar ya, teman-teman. Nah, klik saja, nanti di sini akan masuk ke dalam folder yang pingin teman-teman pilih. Nah, di sini contohnya ada. Oke, teman-teman, kita coba masukkan satu ini ya. Ini sebagai contoh, klik saja, klik langsung klik insert. Nah, dia akan masuk di sini. Teman-teman bisa ini ya, klik bagian bawah, kecil besarnya bisa diatur. Teman-teman juga bisa melakukan yang namanya editing gambar di sini. Dari kontrasnya, juga dari bentuknya juga bisa teman-teman lakukan di bagian format. Ini bentuknya juga, ukurannya juga di bagian sini ya. Di atas ini semuanya teman-teman bisa setting sendiri. Oke, kita lanjut di bagian berikutnya ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kita tadi di insert. Nah, di sini juga online picture juga bisa. Ini di sini biasanya nanti masuk ke dalam internet. Ini jarang digunakan. Kita ke bagian bawah yang kosong ini ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini ada menu space. Nah, di sini teman-teman bisa membuat segala model atau maksudnya membentuk sebuah gambar yang pengen teman-teman inginkan. Di sini contohnya ada emot, ada gambar panah. Nah, ini contohnya panah, ada bulatan, kotak. Teman-teman bisa klik saja di sini, klik saja. Nah, tandanya akan tanda plus. Kalau belum tanda plus belum bisa. Nah, kalau tanda plus ini klik saja, langsung tarik, langsung lepas. Nah, udah bisa. Nah, di sini teman-teman di atas ini adalah beberapa tampilan dari format-format yang ingin teman-teman inginkan. Dari warna, di sini juga ada warna hitam, oranye dan lain-lain ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa atur kecil besarnya dan juga bisa kalau pengen isi teks di sini teman-teman ya. Nah, kita kalau pengen isi teks itu diklik atas dulu. Nah, baru di sini langsung klik sini aja, klik tulis saja. Nah, dia akan otomatis menulis sendiri. Nah, contohnya kayak gini ya, teman-teman. Ubah font juga tadi kayak tadi juga bisa. Nah, lanjut saja kita ke bagian ikon. Nah, ikon ini juga jarang digunakan, 3D juga jarang, smart jarang. Ini yang buat kayak 3D gitu ya, teman-teman, atau memasukkan gambar 3D, ikon juga sama. Ini jarang sekali digunakan. Screenshot juga bisa di sini. Lalu mau memasukkan video online juga bisa di sini ya, teman-teman. Nah, ini karena nggak bisa. Ini online video itu memasukkan adalah bisa masuk ke dalam YouTube juga bisa. Atau link ini ya, teman-teman, juga bisa memasukkan di sini. Nah, ini teks juga bisa, numbering juga bisa di sini. Jadi ini untuk yang halaman ya, teman-teman, page number. Oke, kita masuk di page number. Nah, bagaimana cara memasukkan
halaman 1, 2. Nah, nanti di sini, ini di bagian sini teman-teman bisa klik saja 2 kali. Nah, dia akan membentuk sebuah voucher. Nah, page numbernya nanti dia akan mengkelompokkan sendiri, yaitu di bagian desain. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan. Nah, ini header pilihannya, banyak pilihan. Tapi yang biasa digunakan adalah page number, top page. Nah, ini misalkan 1, 2 di bagian sini contoh. Button page adalah ini sama. Page margin seperti ini, chord margin. Nah, contohnya ini atas sendiri, kita klik 1. Nah, kalau di atas dia akan seperti ini ya teman-teman. Jadi ini 1, ini 2 otomatis. Kita coba back. Kalau back ini ya teman-teman, atau mengulang, namanya undo. Nah, dia tidak akan mengulang kembali. Kita coba klik sini. Nah, kita ambil yang coba bagian tengah. Oh, ternyata di atas ya teman-teman. Oke, kayak gitu. Nah, ini 1, ini juga 2. Kalau mau tambah lagi 3 tuh. Nah, gitu ya teman-teman. Kalau semisalkan sudah, teman-teman bisa klik saja di sembarang, di sini juga bisa klik 2 kali. Oke, nah aman. Jadi dia tidak termasuk dalam pengetikan yang manual. Jadi langsung otomatis ke bagian sendiri ya. Warnanya juga sendiri. Lalu text box juga, ini buat teks. Ada word up atau bentuk yang tadi di bagian home. Equation adalah teman-teman, nah ini yang guru matematika atau mungkin yang suka dengan rumus-rumus fisika atau kimia dan lainnya juga bisa masukkan ini ya. Contohnya kita klik di sini, kita siapkan dulu, klik 2 kali aja. Kita cari dulu. Oke, atau kita hapus saja teman-teman ini. Oke, kita bisa hapus, klik del ya. Nah, kita di sini enclosement, di sini teman-teman bisa pilih dulu ini sebagai custom, nanti bisa diedit ya. Ini contoh defaultnya misalkan ini. Pioneer Canvas. Ya, dia langsung seperti ini ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa setting sendiri sedemikian rupa, mau diubah, mau di apa juga bisa. Nah, ini juga tombol-tombolnya ada di sini dari plus, C, mungkin kayak gini ya. Ini yang guru matematika atau mungkin yang fisika atau yang suka dengan menggunakan rumus-rumus bisa menggunakan tampilan ini di menu insert di enclosement ini ya. Nah, simbol di sini ada banyak simbol juga. Ini sedikit sih hanya untuk yang tambahan tadi, atau teman-teman bisa mulai simbol di sini banyak sekali ya. Atau yang biasa digunakan contohnya ini simbol-simbolnya. Oke, lalu kita masuk ke menu desain. Ini enggak terlalu banyak sih ya. Kalau desain ini sama yang kayak title box tadi ya teman-teman, kayak di home. Nah, ini tadinya udah di sini semua sih. Cuman di desain ini mungkin dikelompokkan aja dari temanya. Nah, temanya ini kayak seperti PowerPoint ya teman-teman. Nah, ini enggak pengaruh banget sih menurut saya. Terus di bagian desain ini pokoknya nggak terlalu berpengaruh banget. Yang terlalu biasa digunakan adalah di menu home sama insert. Ini yang biasa sering digunakan yang tadi saya jelaskan dari awal. Dari fontnya sendiri, membentuk besar kecilnya, terus tebelnya, terus yang lainnya, atau membuat sebuah otomatis huruf atau angka bisa di sini juga dan lain-lain. Teman-teman bisa silakan praktekkan sendiri untuk hal tersebut ya. Kalau tidak dipraktekkan juga nanti kadang susah ya kalau kita hanya melihat teorinya saja. Nah, itu saja ya teman-teman semua pada video kali ini. Nanti di video berikutnya saya akan membuat bagaimana membuat gambar di dalam tabel atau nanti membuat desain-desain yang unik di aplikasi Word. Nah, ini sebagai pemula buat teman-teman semua. Kalau pengen teman-teman save dokumen ini, ialah dengan cara file, ini klik file, lalu teman-teman save saja. Nah, nanti teman-teman langsung masuk ke browser. Nah, silakan teman-teman klik saja dimanapun, misalkan di dokumen atau di download. Di dokumen ini misalkan atau di picture dan bla bla bla,
teman-teman kasih nama, mau kasih nama apa sembarang, misalkan Word dokumen 1 atau mungkin Word pemula. Nah, di sini teman-teman bisa klik langsung save saja. Nah, di sini langsung diubah namanya Word pemula. Otomatis ini sudah berubah gitu ya teman-teman semua. Oke teman-teman, itu saja pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat yang lagi menonton ini, lagi belajar aplikasi Word juga. Ini menurut saya juga penting ya teman-teman. Nanti selanjutnya saya akan bahas pada video berikutnya. Jangan ketinggalan pada update video yang setelah ini ya teman-teman. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.